Puji Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan topik penyingkapan arti memberikan nyawa dalam teks Wahyu pasal 13 ayat yang ke-15. Ini adalah merupakan pembelajaran dan sekaligus refleksi kehidupan murid Kristen atau murid Kristus di era atau di zaman artificial intelligence. Saya ingin kita membuka dulu kitab suci yang sudah saya sebut tadi di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-15. Mari sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri semua dan kita membacakan secara bersama-sama ayat ini dengan penuh hikmat. Karena dari dalamnya akan muncul satu pewahyuan yang luar biasa sesuai dengan zaman di mana kita hidup hari ini. Puji Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Silakan duduk. Saya tidak akan menafsir secara menyeluruh dari ayat ini, tapi kita akan melihat satu frasa yang sangat penting, yaitu memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Apakah arti di balik semuanya ini? Kita tahu bahwa kita manusia ini sudah melewati masa-masa dengan zaman yang berbeda, silih berganti. Orang-orang tua termasuk juga di zamannya saya kurang tahu anak-anak sekarang. Saya tidak mengikuti perkembangan kurikulum mulai dari PAUD, SD dan seterusnya. Tetapi kami sudah belajar tentang perkembangan manusia. Dan dulu itu manusia purba, katakanlah seperti itu, sesuai dengan pelajaran yang kami terima, disebut manusia purba. Itu disebut dengan manusia yang hidup di zaman batu. Dan bahasa kerennya itu zaman megalitikum. Itu sisa-sisa peninggalannya. Saudara-saudari bisa melihat itu di dataran Bada. Di situ ada patung megalitikum. Dan di berbagai tempat di Sulawesi Tengah. Itu pola hidup di zaman yang lalu. Mereka cenderung hidup nomaden, berpindah-pindah. Kemudian setelah mereka bercocok tanam di tempat itu, mereka ada hasil tanam, dan kemudian terjadilah untuk memenuhi seluruh kebutuhan orang-orang zaman itu, supaya saling melengkapi semua, supaya ada beras, supaya ada ikan, supaya ada yang dipakai, dan semuanya yang terpenuhi di dalam kebutuhan. Mereka menggunakan sistem ekonomi yang namanya barter, saling menukar barang. Yang tidak ada di sana dikasih ke sana, yang tidak ada di sini kasih kemari. Jadi proses pasar atau jual beli itu digunakan dengan sistem barter. Itulah manusia zaman dulu. Kemudian maju selangkah demi selangkah, maka pada akhirnya manusia modern sudah berganti menjadi manusia modern, di mana mereka bisa menggunakan alat-alat pertanian untuk bisa bercocok tanam di situ dan tidak lagi berpindah-pindah. Tetapi
alat-alat yang digunakan masih dalam bentuk terbatas. Itu saya katakan itu di zaman besi ya. So ada pajeko di situ, kemudian pacul, parang dan lain sebagainya. Tetapi bergulir waktu itu terlalu cepat, generasi selanjutnya kemudian mereka melakukan pertanian dengan alat-alat yang modern. Itu zaman modern. Nah, kita bisa melihat di mana-mana modernisasi terjadi. 2 minggu yang lalu, saya kemudian pergi ke toko buku, ya. Pokoknya di mana saja saya pergi, saya selalu menyempatkan diri walaupun tidak pergi di mall, di mana, di segala macam tempat pembelian. Yang penting bagi saya Gramedia. Saya menemukan satu buku yang ditulis oleh Profesor Tegmark. Beliau adalah seorang fisikawan dan juga ahli kosmologi dan bergerak juga di bidang digital, mengamati perkembangan dunia saat ini sampai kepada kehidupan manusia. Nah, judul buku itu, ini judulnya adalah Life 3.0. Nah, Life 3.0 artinya kehidupan 3.0 ini adalah kehidupan di mana di bawah dijelaskan menjadi manusia pada era kecerdasan buatan. Jadi dengan gambar di sini adalah ada patung manusia yang di dalamnya ada ikon-ikon digital. Saya kemudian melihat buku ini dan kemudian membaca keseluruhan dari semuanya ini. Wow. Kemudian saya mengambil kesimpulan, disinilah manusia yang ada sekarang. Manusia ini sudah terformat dengan era digital. Semua menggunakan fasilitas, kemudahan dan kecanggihan dengan AI atau Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesia kecerdasan buatan. Dalam buku ini dinyatakan bahwa manusia dengan kecerdasannya sudah menciptakan saingannya untuk tetap hidup berdampingan di dunia ini. Tetapi ada pertanyaan, apakah manusia itu bisa nanti menyaingi kecerdasan buatan yang diciptakannya sendiri, atau kecerdasan buatan yang akan menjadi tuan dan manusia menjadi hamba dari kecerdasan buatan. Jadi beliau memberikan petunjuk bagaimana caranya manusia nanti akan mengimbangi kecerdasan buatan yang dibuatnya sendiri supaya tidak melampaui kecerdasan buatan yang pada akhirnya membudaki manusia yang ada di dunia ini. Terpikirlah saya di dalam kitab Wahyu. Hampir 2000 tahun yang lalu, seorang murid sederhana yang dimuridkan 3,5 tahun plus 40 hari, dia bernama Rasul Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus. Kemudian dia mendapatkan pengilhaman yang luar biasa, dan dia menulis secara simbol-simbol itu yang mirip dengan tulisan Nabi Daniel di dalam Perjanjian Lama. 2 tokoh Alkitab, nabi penulis kitab Daniel dan Wahyu ini menulis atas inspirasi ilahi untuk mengungkapkan rahasia-rahasia besar yang terjadi di masa yang akan datang, sampai di mana kita hidup pada hari ini. Saya akan mengungkapkan ini dengan hanya sedikit, ya, ayat saja, 1 ayat saja untuk kita membahasnya pada hari ini.
tentang bagaimana Rasul Yohanes menulisnya nubuatan tentang era kecerdasan buatan yang sudah ada di depan mata kita pada hari ini, dan inilah nubuatannya. Di tengah perkembangan teknologi modern, terutama di bidang kecerdasan buatan ini, umat Kristen dihadapkan pada tantangan baru. Saya menganggap ini sebuah tantangan, yaitu bagaimana kita memahami kehadiran digital di dalam terang iman kita. Bagaimana kita menggunakan digital yang sudah terformat, sudah terhubung dengan semua sistem yang ada di dunia ini. Bagaimana semua itu? Karena perkembangan artificial intelligence ini mampu berpikir. Dia sudah ada sampai saat ini, dia mampu berpikir, dia mampu berbicara. Sudah bisa lihat patung-patung AI itu mampu berbicara, dan kemudian dia mampu mengendalikan. Sekarang di dalam dunia peperangan itu sudah mulai kurang digunakan. Kalau di area-area yang berbahaya itu sudah tidak menggunakan manusia lagi, tetapi drone AI sudah mulai digerakkan tanpa manusia, dengan pertimbangan bahwa walaupun kau menembak drone itu, maka itu berarti nyawa dari semua tentara dari satu negara aman, karena drone itu bisa diciptakan kembali. Tapi kalau tentara mau diciptakan ulang, itu memakan waktu yang begitu lama. Karena sudah ada polanya, formatnya, langsung dibuat secara banyak, bermultiplikasi banyak sekali. Drone diciptakan, kemudian disebarkan lagi. Ini kecanggihan sampai hari ini. Orang mulai dideteksi dengan cara yang gampang. Dengan satu alat yang kecil ini yang terhubung dengan satelit yang sudah ditembakkan ke luar angkasa sana. Maka dari satelit menyorot dan kita bisa lihat di layar yang kecil ini. Itu dunia yang ada sekarang. Manusia sudah bisa dikendalikan. Saudara-saudariku sekalian, kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ini, kita akan temukan hal yang sangat penting di situ yang juga dikoneksikan dengan Daniel, kitab Daniel. Saya tidak bicara tentang kitab Daniel, tetapi hanya memberikan referensi saja. Seperti misalnya, kalau Wahyu pasal 13 ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, itu kita temukan tentang suatu penjelasan mengenai atau satu pengungkapan bahasa simbolis mengenai binatang itu yang keluar dari bumi. Itu Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Nanti baca di rumah. Kemudian ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18, binatang itu adalah binatang yang keluar dari laut. Jadi binatang yang keluar dari laut, dan juga yang keluar dari bumi, itu menunjukkan tentang sistem ini artinya sistem politik dunia. Kemudian yang satu lagi binatang adalah nabi palsu. Yang ini akan bergerak bersama-sama jadi sistem kepemimpinan dunia. Saya kemudian melihat ini arah kepemimpinan manusia di dunia ini. Nanti pada akhirnya semua kebijakan itu sangat kecil diambil dari satu negara. Tetapi nanti satu saat semua kebijakan di dunia ini akan disetel dari satu pemimpin yang mengglobal dunia,
Artinya ada satu aturan-aturan yang negara-negara itu hanya menggunakan Memorandum of Understanding saja, atau MOU, atau nota perjanjian. Tinggal kepala negara tanda tangan, ini sistemnya satu, sama. Dan ini yang kemudian dilihat di dalam penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos untuk melihat keadaan dunia saat ini. Jadi dua hal yang penting, pemerintahan dunia, yang kedua, bagaimana dunia ini akan membuat agama yang baru, kepercayaan yang baru, ideologi yang baru, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselamatan umat manusia yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau orang Kristen saat ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka prinsip dari ideologi antikristus itu mereka percaya bahwa Yesus bukan Juru Selamat, tapi teknologi kecanggihan adalah Juru Selamat yang akan membawa manusia untuk masuk pada dunia yang baru di masa yang akan datang. Jadi ini dua saingan yang sangat jelas kita lihat. Jadi dengan kata lain bahwa keadaan ini akan membawa seperti apa yang dihotbahkan oleh Yesus di dalam Matius pasal 25, ada dua pemisahan. Ya, dua pemisahan pandangan perbedaan. Ada kambing, ada domba. Ada 5 anak dara yang bijaksana dan 5 anak dara yang bodoh. Ada gereja Tuhan dan ada gereja setan. Ini akan terlihat perbedaannya di muka bumi ini. Dan saudara-saudari sekalian, semua narasi ini menggambarkan dan menggiring setiap pemahaman kita bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di masa ini sementara digenapi di dalam nubuatan para nabi di masa yang lalu. Saya tidak banyak menceritakan tentang hal itu, tetapi pada hari ini saya akan fokus kepada penyingkapan arti. Nah, apa sih artinya? Di dalam ayat tadi berkata begini ya. Apa artinya ini? Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa. Nah, saya selalu memiliki prinsip begini, saudara. Kalau di dalam teks terjemahan bahasa Indonesia kita masih agak sedikit samar-samar untuk menerjemahkan apa maksud dari ayat itu, maka solusi yang terbaik adalah kita harus masuk kepada teks aslinya supaya kita tahu. Nah, ini mengejutkan, saudara. Nah, teks aslinya ini akan memberikan istilah-istilah yang sama dengan istilah-istilah yang digunakan di era digital hari ini, ya. Seperti di dalam naskah aslinya di sini ya, saya bacakan ya. Dunai pneuma te ikon tu teriu. Ikon tu teriu. Jadi memberikan pneuma atau nafas supaya bisa bergerak. Sama dengan waktu Tuhan menghidupkan ya Adam, ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, belum bisa hidup, tapi Tuhan hembuskan nafas ke dalam manusia itu, maka jadilah makhluk yang hidup. Nah, itu sama seperti itu. Jadi begini, ada proses menghembuskan nafas ya, pneuma, kepada yang luar biasa itu, kepada patung itu. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia patung, kepada patung binatang itu, kita agak bingung ini kok
dikasih nafas kepada patung binatang itu, kalau kita artikan, kemudian dia patung itu berjalan dan lain sebagainya ya. Tapi di sini menarik di sini ya, diberikan pneuma nafas atau nyawa kepada patung itu, dan patung di sini di dalam naskah aslinya disebut ikon, atau dalam bahasa Inggris disebut icon. Nah, saudara punya ini di handphone saudara ini ada program-program yang ada hubungan terkait dengan kecerdasan buatan di sini. Seperti saya punya Meta AI, ada punya Meta AI di sini atau Chat GPT. Ya, saudara buka, tanya sama Chat AI sendiri apa artinya icon, ikon. Ya, nah saya kemudian mulai mencari di sini, ya. Ini sekarang saya cari, nanti akan dikasih tahu bahwa ikon itu adalah simbol grafis yang memiliki objek, aksi atau konsep. Nah, seperti di sini, begini. Kalau di dalam internet itu ada gambar rumah di situ yang kemudian ada home. Jadi itu kalau kita masuk di situ, itu ada ruangan internet yang merupakan halaman utama. Nah, kalau saudara lihat lagi ada seperti apa? Pukul-pukul nyamuk, apa itu? Raket ya. Kemudian begini, nah itu ikon raket begini. Itu adalah ya seperti kaca pembesar, itu adalah bagaimana fungsi kita mencari sesuatu. Itu ikon, ya. Kemudian ada keranjang sampah di situ. Di dalam komputer itu adalah bagaimana kita menghapus file kemudian kita taruh di situ. Kemudian lagi ada bentuk amplop di situ. Nah, bentuk amplop itu ikon dari email atau surat elektronik. Ini ikon yang kemudian ada. Jadi semua ikon ini memang kalau kita lihat ya tidak berbuat apa, ya mati, tidak berdaya. Nah, saya mau menampilkan di sini icon AI salah satunya itu bagaimana, yang juga ini ada juga di sini icon ini AI ya di buku ini. Nah, ini adalah ikon. Ikon itu adalah satu lambang di mana ada garis-garis kemudian ada titik, garis-garis titik. Itu adalah merupakan proses algoritma AI. Nah, algoritma itu adalah ya bagaimana serangkaian instruksi atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi belum titik di situ, atau digunakan untuk tujuan tertentu. Kalau digunakan untuk menyelesaikan masalah, misalnya ada virus yang masuk, kita gunakan itu, tak selesai semuanya. Atau ada pembobolan sistem, kita kemudian menggunakannya, selesai. Tapi kalau dengan tujuan tertentu bagaimana? Tujuan tertentu untuk mengacaukan dunia ini bagaimana? Jadi di ikon ini tergantung bagaimana manusia memasukkan nyawa. Dan kalau saya lihat di dalam arti-arti, karena memang perjanjian baru ini ditulis dalam bahasa Yunani, dan kebetulan juga semua simbol-simbol ilmu pengetahuan itu banyak bahasa Yunani. Kalau di biologi bahasa Latin yang banyak, tapi simbol-simbol matematis itu bahasa Yunani. Dan semua istilah-istilah yang digunakan itu semua sampai hari ini masih connect bahasanya. Termasuk kata ikon ini. Ternyata patung atau ikon itu, ya patung itu ya ikon. Ini yang seperti kita lihat di sini, yang cocok sekali dengan simbol-simbol yang terjadi pada hari-hari ini. Yang kemudian bagaimana menghidupkan ikon-ikon ini? Nah, memberikan nafas. Kita mulai masuk kepada
saya minta gambar ini ditaruh terus di sini supaya kita bisa melihat dengan jelas ikon-ikon ini, yang kemudian kita bisa tahu nantinya bagaimana dia bisa cerdas, bagaimana dia bisa bergerak, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu. Yang sayang sekali ini agak, kalau yang di layar saya jelas sekali dengan di layar sana, ya. Cuman di sini agak kabur, tapi tidak mengapa. Bagaimana ikon ini bisa diberikan nyawa? Dan ternyata di dalam semua prosedur pemberian nyawa itu, memberikan nyawa, dan ketika dia bisa berpikir, dia bisa bergerak. Sekarang ada patung humanoid yang bisa bergerak dan kemudian berpikir sebagaimana seperti manusia, ya. Inilah yang dikatakan dengan nyawa digital, yang bisa berpikir, bergerak, dan bisa mengendalikan segala sesuatu, menyelesaikan apapun itu. Tetapi kita mau bahas pada hari ini bagaimana ikon ini bisa bergerak, berpikir. Siapa yang memberikan nyawa? Ternyata saudara-saudariku sekalian, yang memberikan nyawa kepada ikon ini adalah saudara dan saya, kita semua. Melalui apa? Saya sudah jelaskan yang lalu. Melalui apa? Kita memberikan data. Jadi AI ini dia sadap semua. Misalnya, kalau ada dari hampir 8 miliar manusia saat ini, 30% saja pada detik ini marah-marah semua. Ya, marah-marah dengan satu kalimat 30%, berarti AI sudah menangkap hampir 2 miliar data dari manusia, dan data itu menjadi algoritmanya. Ya, dia bisa berpikir mengolah itu dalam hari ini, belum besok dan lain sebagainya. Makanya dulu saya memiliki kesulitan untuk, ya karena naskah bahasa Inggris ini kan ada bahasa ilmu apa, bahasa biologi lain dan lain sebagainya. Kalau saya mau misalnya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya kemudian copy di situ masuk untuk penerjemahan. Saya baca-baca, kenapa? Kacau dia punya bahasa Inggris. Tapi sekarang penerjemahannya sempurna. Kenapa? Karena data-datanya sudah lengkap. Dia bisa berpikir secara cepat. Dan kecepatan berpikir AI itu melebihi dari kecepatan rata-rata manusia yang ada di dunia ini. Karena dia sangat cerdas menyadap. Nah, semua data, baik itu di Facebook, di Instagram, di aplikasi yang lain, di YouTube, di mana saja, kalau ada orang satu hari itu veto melalui tulisan atau melalui bicara, maka ikon ini akan menangkap semua itu dan dia mengolah untuk supaya bisa memperkaya bagaimana dia mau berpikir. Itu sebabnya, misalnya, ya saya berikan satu contoh. Misalnya, ya, bagaimana AI itu ingin melacak semua kepribadian dari komunitas Elsa The Big Family. Ya, oh ini Elsa The Big Family ini rohaninya berapa persen, bagaimana begitu ya. Nah, dia akan masuk di, kan kita ada grup WA. Apa nama grupnya itu? EBF, ya, EBF, grup EBF. Dia masuk di situ, dia ambil semua data siapa ini yang apa. Bahkan siapa yang masuk kemudian siapa yang keluar sendiri, dia keluar, dia akan lihat perbincangan selanjutnya. Kenapa ini orang keluar? Oh, karena ini, ya, emosinya begini, perasaannya. Dia tangkap. Kemudian juga di YouTube, di live streaming, dia akan lihat apa kegiatannya di situ.
Nah, dia akan tahu. Kalau dia mau obok-obok kita ini, ada orang yang memang bisa mengendalikan AI untuk kita, bubar semua kita ini. Dia bisa pakai algoritma itu untuk mengendalikan, oh di sini kelemahannya. Kalau di El Shaddai kalimat ini dimasukkan ke situ, dorang akan kacau balau di situ. Ya, kenapa? Karena algoritma, nyawa yang diberikan. Jadi begini saudara-saudariku sekalian. Di dunia ini selalu ada yang baik dan selalu ada yang jahat. Jadi kalau dunia tidak mengendalikan cara menulisnya, cara berpikirnya, ini seluruh dunia, bukan, saya tidak bicara tentang El Shaddai lagi, tapi seluruh dunia, cara berpikirnya, cara pandangnya. Kalau listrik mati, kemudian ada hujatan-hujatan di situ. Ya, kalau bagaimana cara menjatuhkan sang pemimpin itu? Apa yang harus diobok-obok supaya bisa kacau ini bangsa ini? Oh, ternyata ijazah juga bisa jadi kacau bangsa. Sekarang kalau kita berpikir secara normal, saudara, ngapain kita mau urus orang berijazah atau tidak? Di mana-mana pemimpin negara itu ada juga yang memimpin negara itu sekolahnya tidak tinggi, tetapi kenapa ini bisa kok jadi bahan sehingga ini bisa menjadi kerancuan-kerancuan di mana-mana dengan situasi yang seperti ini? Saya mau katakan saudara, itu adalah permainan manusia yang sudah menggunakan artificial intelligence. Kenapa ada kerusuhan di sini? Ada kerusuhan lagi di sini. Kan dia algoritma, dia bisa memberitahu, oh kalimat dan kata-kata ini yang cocok disebarkan di sana. Katakan saja ulang-ulang, maka terjadi revolusi pembaharuan di sana. Di negara ini akan terjadi seperti ini, negara ini akan terjadi seperti ini. Artinya apa? Saudara, antikristus itu dia punya tipikal begini. Dia bisa membuat masalah di seluruh dunia. Setelah dunia bermasalah, baru kemudian dia muncul seperti malaikat terang dan dia menawarkan solusi. Setelah itu terjadi prosedurnya, maka manusia dicengkramnya dan mulai dibawa masuk di dalam komunitasnya. Setelah ada di sana, baru dia memberikan aturan-aturan. Nah, kalau kamu sudah di sini nih, ingat aturan saya. Kamu tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli kalau tidak ada tanda antikristus. Saudara tidak bisa jual lagi ikan roa kalau tidak ada di situ label tanda antikristus. Tidak bisa jual secara online semua penjualan. Karena apa? Dia sudah bisa masuk ke semua sistem ini. Semua dia akan menguasai ke depan. Akhirnya apa? Ya, kalau semua orang-orang yang cerdas pada hari-hari ini, ya tinggal kita berpikir, marilah kita semua sama-sama naik ke gunung, ke kebun, makan ubi, daun ubi, makan ikan yang segar di sana, ada kolam di atas dan lain sebagainya. Kami sudah melimpah dengan pertanian dan sebagainya dan sebagainya. Itulah kalau antikristus sudah mulai mengambil alih. Tapi ingat, karena AI ini atau ikon ini hanyalah merupakan media atau sarana, saya akan memberikan satu bagian penting untuk kita bisa lihat di sini ya. Ada satu contoh bagaimana kita memberikan nyawa yang baik untuk ikon ini supaya kita bisa tahu posisi kita di tempat yang baik atau di tempat yang jahat. Mari, saya ingin membacakan ya, ikon ini tetap ditampilkan. Saya ingin membacakan di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Berkata begini, itu satu terminologi yang sama, satu istilah yang sama. Markus 10 ayat 45 berkata begini,
Yesus Kristus berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk apa? Saya minta supaya saudara bisa menyuarakan itu, ya. Nanti melainkan untuk melayani dan untuk apa? Nah, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, kalau dunia bisa menyumbang data kepada ikon ini dengan semua kemarahannya, dengan semua kejengkelannya, ya, dengan semua caci makinya. Saudara, kalau lihat era digital sekarang ini orang mencaci maki, bukan anak-anak lagi, pejabat saling caci maki satu dengan yang lain, ya. Orang-orang yang kita lihat ini orang penting, pemimpin yang besar. Kok dia bisa caci maki temannya? Ya, lihat sekarang di tempat duduk para pemimpin itu. Sudah mulai, kalau di sana dia punya pendapat lain, di sini tidak setuju, dia lari melompat meja, kemudian dia hantam temannya. Mudah-mudahan saudara Dave tidak akan begitu nanti di DPR, ya. Diam, tenang saja, ikuti saja, ya. Tapi ini yang terjadi para pemimpin-pemimpin, saudara. Ya, bukan cuma itu. Ada lagi yang lebih seru. Yang lebih seru adalah rapat para sinode. Pemimpin gereja yang ada di situ. Karena pendapatnya tidak diterima, maka dia lompat meja, dia hantam teman pendetanya yang lain. Itulah yang terjadi pada saat ini. Kemudian apa? Di video diviralkan lagi, ya. Begitu viral kejadian itu, ditangkaplah ini oleh ikon ini, AI. Maka kayalah dia, ya, bagaimana caranya untuk mengacaukan, ya, sistem manusia ini. Jadi memang AI ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah, tapi ingat, dia juga bisa digunakan untuk tujuan tertentu, termasuk mengacaukan orang. Ya, ini yang harus kita pikir dan harus kita renungkan bersama. Bagaimana caranya untuk menyatakan Markus 10 ayat 45 ini, kalau Yesus sudah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, maka saya sebagai murid Kristus juga harus menyumbangkan data di ikon ini dengan cara yang terpuji. Katakan amin. Haleluya. Gunakan digitalmu untuk berkata setiap pagi di Facebook, di mana, dan engkau harus berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin, memelihara saya. Ya, begitu loh. Ya, mungkin juga di dunia penjualan, pembelian, setelah saudara menawarkan barang, hai guys, ya, saya menawarkan ini apa, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Nah, itu kan bagus, saudara. Ya, itu adalah data yang bagus, kita sumbangkan ke sana supaya tersebar luas pemberitaan Injil kemana-mana. Hari ini AI menangkap waktu hari ini di sini live streaming di YouTube. AI nangkap ini, kita melakukan kebaikan. Hari ini bersyukur, padungku luar biasa. Ya, nanti saya tidak melarang saudara-saudara begitu nanti makan siang. Memang saya sengaja ini karena masih panjang sampai jam 12 kita tidak pulang karena mau makan di sini, saudara. Jadi saya bebas berbicara hari ini sampai kemudian 12 teng nanti kita bisa makan. Jadi tidak usah sorong-sorong kaki di sini, ya. Saya tahu itu. Haleluya. Karena hari ini tidak mau pulang makan di rumah, ini kita makan di sini, ya. Nah, saya masih punya waktu untuk memberitakan ini, saudara-saudara. Kenapa? Nah, nanti saya tidak
Nasi jahe, inuyu dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Itu kan bagus, bersyukur. Ya. Ya, viralkan, wah hari ini El Shaddai bersyukur. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Taruh ayat lagi di situ bila perlu, ya. Supaya dia menangkap pesan-pesan yang penting. Ikon ini menangkap sesuatu yang sangat penting. Tapi kalau kita kurang veto di media sosial, dia tangkap juga. Oh, orang ini saya bisa kerjain, ya. Ini orang ini, ya, saya sudah ada datanya di sini. Bisa, ya. Saudara-saudara sekalian, tinggal kita memilih. Memberikan nyawa untuk kepentingan antikristus, atau seperti Yesus memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang, kita harus memberikan nyawa di era digital ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa saudara, ini sistem. Nah, saya menarik di sini. Saya memberikan satu contoh bagaimana proses algoritma itu terjadi di AI, tetapi ini melalui jaringan otak manusia. Ya. Sehingga rangkaian instruksi itu dia terstruktur saudara. Nah, saya teringat, saya mohon maaf kalau ada yang kemudian mungkin tersinggung sedikit atau tersinggung banyak, saya tidak tahu. Tapi ini saya memberikan satu contoh yang konkret saudara, ya. Bagaimana algoritma itu bekerja antara otak manusia yang satu dengan otak manusia yang lain, sehingga pesan itu juga dikasih, ya, kepada komunitas yang lain. Nah, saya mau cerita ini cerita ngeri-ngeri sedap, ya. Tapi dengarlah. Saya tidak bermaksud untuk sesuatu yang lain, cuma saya mau kemudian menceritakan bagaimana prosedur ini terjadi. Sekitar beberapa tahun yang lalu, ya, saya kenal, ya tidak usah disebut namanya di sini, anggota jemaat di sini yang memang, ya, kalau dia bekusedu juga ngeri-ngeri sedap, saudara, ya. Nah, waktu itu saya lewat di situ, ada mereka di situ dengan komunitas teman-temannya. Kemudian saya mulai lewat berjalan, tapi saya tahu ini orang ini kayaknya dia mau bicara, dia kasih besar suaranya. Oh, dia bicara supaya saya dengar juga begitu. Jadi dia bilang sama teman-temannya, mau didengar semua, suara besar supaya saya juga bisa dengar, ya. Kamu dengar ya. Kalau kamu sakit paru-paru karena merokok, jangan minta sembuh. Wah, tak kaget dia punya teman-teman. Saya juga benar tas stop begini saudara. Memang dia sengaja kasih dengar saya, ya. Jangan minta sembuh. Tak kaget teman. Jadi dan minta ampun. Nah, dia bilang jangan minta sembuh tapi minta ampun. Itu saya rekam di dalam algoritma saya. Nah, kemudian ya memang karena memang itu juga pengaruh dari yaitu di dalam tulisan itu, di dosnya itu, ya. Saya di komunitas main bola. Teman-teman ada cerita, ini teman kita ini kok dia meninggal kenapa dia paru-paru, liver. Saya ingat ini kok yang bicara ini. Lantas saya tanya kepada mereka, cuma bercanda. Dia pemadat ya, dia peminum ya. Oh iya itu, ya sudah. Itu karena memang resikonya sudah begitu, ya. Karena memang begitu ya, artinya ya dia menabur di situ dan kemudian menuai di situ. Selalu saya kasih pertanyaan itu ketika dengar cerita teman-teman meninggal dengan dengan cara yang seperti itu. Selalu saya kasih tahu. Kemudian apa? Otak teman yang satu yang selalu saya duduk di sampingnya. Kemudian
beberapa bulan terakhir ini dia mengambil keputusan untuk berhenti merokok. Karena selalu dia dengar, saya punya pertanyaan, padahal saya tidak berbicara apa-apa. Dia karena ini ya, karena dia selalu takage begini saudara. Dan luar biasa, orang ini berubah dan sampai sebagaimana soan. Saya lihat mukanya sudah cerah dan lain sebagainya. Wah, ini luar biasa. Nah, itu adalah proses algoritma dari satu otak manusia yang kemudian disuarakan, direkam, dan kemudian disampaikan kepada orang yang lain sehingga orang itu bisa tersadar. Nah, ini cara yang juga terjadi di artificial intelligence. Jadi dengan informasi-informasi yang didapatkan dari satu orang kemudian masuk ke pangkalan data ini, maka ini dikelola, itu menjadi sesuatu powerful. Dan powerfulnya ini ada dua bagian, menghancurkan atau memberikan yang baik. Dan hari ini saya sudah menjelaskan tentang hal ini. Kalau kita mau ingin supaya digital ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam komunitas kita dimanapun untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menjadi hal yang sangat berarti di dalam kehidupan kita. Wartakan Injil sampai kemana saja. Orang tidak dibatasi dengan apapun batas-batas dunia sekarang. Kita mungkin sulit ditirai bambu, tirai besi, tetapi dengan digital bisa masuk kata-kata di sana. Tuhan Yesus memberkatimu. Di sana juga mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita akan masuk ke dalam agenda antikristus, ya kita bahasanya lain saudara. Tindakan kita lain. Artinya sekarang ini saya memberikan kesimpulan pada hari ini. Wahyu 13 ayat 15 memberikan peringatan keras tentang potensi penyesatan global melalui entitas yang tampaknya hidup dan berkuasa. Dalam era artificial intelligence ini, teks ini bukan hanya merupakan simbol ini, Wahyu 13 ayat 15. Bukan merupakan simbol saja, bukan simbolisme, tetapi sebagai realita. Bagaimana kita mau merefleksikan kehidupan Kristen kita, merefleksikan, memberikan nyawa kepada yang terbaik untuk kita terus menjadi murid, yang kemudian sebaliknya kita menjadi murid memberikan hidup kepada orang-orang yang lain yang berekspresi di digital dan lain sebagainya. Apapun yang kita lakukan, semuanya kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Saya cuma ringkas seperti ini. Hidup kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang.